Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu kita sudah belajar konsep MVC, ya, bagaimana buat program di Code Igniter. Ya. Nah, kali ini kita akan mulai sedikit demi sedikit, mulai dari membuat kontrolernya sampai menampilkan data, ya, dalam bentuk tabel. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lakukan seperti tugas yang kemarin. Ini controller, kita copy, saya paste di sini. Oke, simpan. Di CI application controller, kita kasih nama yang sama dengan file controller. Nah, maksudnya namanya harus sama dengan kelas yang ada di sini. Yang namanya berita, maka kita kasih nama berita .php. Simpan. Oke, bentar, saya mau ngatur dulu ini supaya mudah melihatnya di sebelah sini. Ini CI-nya saya klik, saya taruh di sini. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mau buat model. Untuk model ini kita copy dari sini sampai sini. Kita buat file baru. Ya, sudah kita simpan. Kita taruh di model. Namanya adalah berita. Tidak harus huruf besar, tidak apa-apa. Ya. .php. Selanjutnya yang ketiga adalah view. Ya, gitu. C, simpan di folder. Oh ya, saya mau buat ini simpan di folder berita. Namanya adalah view.php. Kenapa dikasih nama view.php? Karena di sini ada view-nya adalah berita garis miring view. Ya, jadi ini folder berita yang tadi. Ya. Folder berita ini, ya, dan view itu adalah nama dari file ini. Tidak harus namanya view, tapi untuk contoh ini pakai view. Setelah itu, kita jangan lupa mengatur database-nya. Config database. Oh, ini sudah diatur ya. Ini username-nya root, password-nya kosong. Kenapa? Karena di PHP XAMPP itu biasanya password-nya kosong. Kemudian database-nya sticky. Saya sudah punya database sticky, kemudian sudah punya tabel namanya tabel berita. Oke. Sudah, kalau ini dijalankan, oke. Localhost CI index.php berita. Oke. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang view ya. Ini adalah perintah untuk menampilkan, membuat tampilannya. Jadi view-nya itu ada di sini. View-nya ada di sini. Tampilan ini ada di folder view. Cara menampilkannya adalah menggunakan thisload view. Nah, misalnya saya mau buat di sini H1 nama saya.
Kemudian saya simpan di situ namanya. Karena saya itu mau buat view, maka kita harus simpannya juga di view. Misal nama view-nya adalah sugeng.php. Maka di sini kita bisa tulis this load view sugeng. Ya. Loh, Pak, kok nggak ada berita garis miringnya? Ya, karena tadi sugeng itu ya, ini di sini keluar ini. Nah, ini dia. Ada sugeng PHP ya. Karena dia ada di bawah view, tidak di dalam berita ataupun di folder error. Ya, jadi langsung dipanggil sugeng saja. Oke, saya simpan. Kita lihat di sini kalau saya refresh, maka ada H1 tulisan. Ya, H1. Nah, karena pakai H1 maka tampilannya besar. Oke. Kita lanjut. Di sini berita ya, ini adalah nama controller. Kemudian kalau saya panggil index di sini, itu ada artinya yang dipanggil adalah function index. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi public function tampil misalnya. Ya. Oke. Kemudian di situ saya mau membuat program untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Ya. Di sini, ini tadi udah bisa menampilkan data. Kita akan modifikasi ini. Ini saya copy, saya paste di sini. Oke. Saya bisa bikin tabel di sini. Bentar, sebelum ke sana. Ya, di sini ada heading, message, berita, ya. Title, heading, message, berita. Kita lihat di ini ada title, heading, message, berita. Ini ada ya, semua ini dimasukkan ke dalam array yang namanya $data. $data. Ya, kemudian $data itu dikirim ke view ini dengan cara memasukkannya jadi parameter kedua di sini. Berarti nanti data ini itu akan dikirim ke sini. Ya, dikirim ke view ini. Nah, di sini. Oke. Oke. Nah, paham ya? Oke. Kalau nggak paham nanti bisa tulis di komen atau kirim WhatsApp. Tanya di grup boleh, atau langsung ke private ke nomor saya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel. Ya, kalau mau buat tabel itu HTML tabel. Ya, untuk buat HTML tabel kita belajar dari W3 School. Oke. Untuk bikin tabel yang perlu diperhatikan adalah ada kata kunci tabel. Kemudian untuk satu baris ini karena ini pakai TH ya, karena pakai TH ini nanti untuk bagian judulnya. Kemudian TR berikutnya yang pakai TD ini itu untuk baris pertama, TD keluar baris kedua, dan seterusnya. Ya. Saya akan ambil untuk heading sama baris pertama saja. Saya copy. Kemudian saya masukkan di sini. Saya tutup tabel. Oke, saya simpan. Saya buat di situ misalnya
di view ya, di view berita, saya bilang di situ view 2 PHP, view 2.php, kemudian ini saya kopas, saya masukkan di sini pakai view 2. Kita coba di sini, ini berita yang dipanggil adalah yang indeks, kita mau tampilkan yang tampil nih, maka tulisannya di sini adalah controller berita, yang dipanggil adalah fungsi tampil. Nah, di sini ada bentuk tabel ya, seperti yang ini, Alfred Germany, the country Germany. Oke. Tapi sekarang kita akan ubah ini untuk menampilkan apa? Akan menampilkan title, nama, sama beritanya. Ya. Title, pakai bahasa Indonesia saja, judul, penulis, dan berita. Oke. Itu yang bagian ini itu bentar. Ya, yang bagian itu nanti akan ditulis di sini. Ya, akan ditulis. Saya ambil aja, saya cut, saya tulis di sini echo petik paste. Oke, koma. Kemudian tabel yang ini saya pindah ke bawah. Ya, di sini. Artinya nanti kita akan menampilkan ini berkali-kali ini nanti. Ya. Seandainya ini saya tutup, misalnya, dan saya simpan, lihat, kita refresh. Nah, terus ada 2 kali diulang-ulang karena memang kita punya 2 data. Ya, ada ini sama ini. Oke. Ya. Yang ini itu diganti dengan ini. Saya ganti. Karena oke, saya buat begitu. Jadi tambahin kurung kurawal karena petiknya ini hanya sampai di sini. Tapi kalau misalnya saudara tidak terbiasa pakai cara ini, saudara bisa pakai cara begini. Agak sedikit ribet memang. Petik 2 titik paste titik petik 2. Nah, itu ada yang pakai seperti itu, tapi saya prefer pakai cara yang lebih mudah. Pakai kurung kurawal paste. Ya. Kalau ini berarti dia dipisah ya. Jadi berarti tulisan kita sampai sini, nanti digabung dengan tulisan ini, gabung. Saya simpan. Oke. Nah, datanya sudah bagus tampilannya. Oke. Berarti sekarang kita sudah punya, kita lihat. Nah, ini TR-nya untuk judul, ini TR untuk baris pertama, dan ini adalah TR untuk baris kedua. Oke. Seperti itu. Dan ya, tadi saya sudah jelasin ya. Data ini ya berupa array, dia akan dikirim ke view. Namanya message indexnya di sini. Maka di sini ditampilkan dalam bentuk message. Yang ini for each. Kenapa? Karena memang berita itu isinya banyak. Ya. Coba begini. Saya tunjukkan isi dari berita. Ya. Isi dari berita. Saya pakai print R. Oke. Kita tampilkan yang indeks. Nah, ini ada. Nggak bisa kelihatan indah. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, karena datanya ada banyak. Ini ada data pertama,
Ini ada data kedua. Ada data kedua di sini. Isinya seperti ini. Dia bentuknya objek. Karena objek, maka di sini pakai panel. Gitu ya. Oke, kita akan belajar ini minggu depan untuk membuat tabel. Membuat atau menggunakan model, maksud saya. Menggunakan model, kita akan belajar minggu depan. Oke, stop.